Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem pakar berbasis Android untuk mendiagnosa penyakit tanaman rambutan menggunakan metode power chaining dan certainty factor. Kira-kira aplikasinya seperti ini. Ini untuk halaman form loginnya. Jadi ketika kita membuka aplikasi langsung dihadapkan ke halaman form login, ada kolom untuk mengisi username dan password. Jika kita ngisinya asal-asalan atau belum terdaftar, maka tidak bisa masuk. Ada pemberitahuannya username dan password salah. Jadi untuk masuk kita harus mendaftarkan username kita terlebih dahulu. Nah, di sini form untuk mendaftar. Ada kolom untuk mengisi nama lengkap. Misalkan di sini mengisi nama ya. Mengisi nama dan username. Jika sudah, tinggal kita klik daftar aja. Nah, ini berarti pendaftaran berhasil, sudah masuk ke dalam database, tinggal kita isi aja nama sama password yang udah didaftarin tadi. Jika sudah, tinggal diklik login, maka berhasil. Nah, ini masuk ke menu utama user. Di menu utamanya ada beberapa item, yaitu metode power chaining yang digunakan untuk perhitungan metodenya. Terus metode certainty factor sama juga, cuma beda metode perhitungan. Terus ada riwayat diagnosa, daftar penyakit, dan logout. Untuk metode power chaining-nya kira-kira langsung seperti ini. Karena power chaining-nya itu berdasarkan gejala-gejala yang dialami, maka tampilannya seperti ini. Sistem akan menampilkan pertanyaan yang sudah saya masukkan ke dalam database. Tinggal usernya dijawab aja apakah gejalanya sesuai yang dialami atau tidak. Misalkan di sini saya memiliki gejala benang putih. Gejalanya itu apakah daun mengering dan menjadi rontok? Iya. Ini buat lihat tidak, 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 tidak. Nah, ini terdapat benang putih pada cabang rantai kolong. Iya. Terdapat benang putih pada daun. Iya. Tidak, sisanya tidak. Maka akan terlihat hasil dari gejala yang dipilih tadi ya. Berdasarkan gejala terpilih, kemungkinan terkena penyakit benang putih. Jika diklik, maka akan tampil menu utama detail penyakit. Karena ini belum saya masukkan semuanya, maka deskripsi penyakit dan solusinya belum ada. Tinggal kita kembali itu saja untuk power chaining. Iya, selanjutnya untuk metode certainty factor ya. Untuk metode certainty factor ini hampir sama dengan power chaining, cuman bedanya ada perhitungan di dalamnya, serta ada nilai dari pakar dan ada nilai dari usernya. Jadi tiap-tiap gejala yang ada ini sudah ada nilai dari pakarnya, tinggal si usernya masukin tingkat kepercayaannya. Ada tidak tahu. Nah, setiap ini ada nilainya. Jadi tidak itu nilainya 0, tidak tahu itu 0,2, sedikit yakin 0,4, cukup yakin 0,6, yakin 0,8, serta sangat yakin 1 nilainya. Jadi 0 sampai 1 nilainya. Misalkan di sini sama kayak tadi ya, milih penyakit benang putih, gejalanya yaitu apakah daun menjadi rontok. Misalkan di sini sedikit yakin, kita masukkan tidak, tidak, ini tidak, jamur warna putih, nah tidak juga. Nah, ini benang putih. Misalkan di sini saya masukkan tingkat keyakinannya cukup yakin. Lanjut, benang putih pada daun, misalnya di sini yakin. Sisanya berarti tidak ya. Karena benang putih hanya 3 gejala saja yang saya masukkan. Nah, maka akan kelihatan hasilnya.
tes yang sudah terpilih kemungkinan terkena penyakit benang putih, nama penyakit beserta hasil perhitungan dari nilai yang sudah digabungkan tadi. Nilai yang sudah dimasukkan user digabungkan dengan nilai pakarnya. Berarti 86%. Tadi kita pilih cukup yakin, sedikit yakin, dan satu lagi lupa tadi apa. Kalau kita klik nama penyakitnya sama kayak tadi, akan tampil detail penyakit berisikan deskripsi dan solusi. Itu saja untuk metode perhitungannya. Selanjutnya ada menu riwayat diagnosa. Riwayat diagnosa ini digunakan untuk melihat histori-histori yang sudah dilakukan. Ada metode yang sudah dilakukannya, tanggal berapa kita melakukan diagnosanya, serta nama penyakit. Terus di sini juga saya sudah tambahkan tombol untuk menghapus riwayat. Jadi jika kita ingin menghapus riwayatnya, tinggal diklik saja. Kan? Iya. Nah, nanti bakal clear semua historinya. Selanjutnya untuk daftar penyakit. Daftar penyakit di sini berisikan data-data penyakit yang sudah dimasukkan beserta deskripsi dan solusinya jika kita klik ya. Cuman karena ini belum saya masukkan semuanya, jadi hanya sebagai contohnya saja. Ya kira itu saja. Selanjutnya terakhir logout. Ya, jika kalau udah keluar menggunakan aplikasi ini, tinggal kita logout saja dan langsung kembali ke halaman login. Di aplikasi ini kan ada dua level user. Yang pertama untuk sisi user pengguna dan sisi admin. Tadi dari sisi penggunanya, sekarang saya masuk ke dalam sisi admin ya. Nah, jika sudah login, nah ini menu utama admin berbeda dengan menu utama usernya. Di sini kita bisa mengatur gejala, penyakit, dan data aturannya. Bisa kita tambah, bisa dihapus, bisa kita edit. Misalkan di sini data gejala. Nah, ini daftar-daftar gejala apa saja yang sudah kita masukkan nanti. Kalau misalnya kita mau menambahkan, tinggal kita klik icon tambah ini. Nanti tinggal kita isi aja kode gejalanya. Nama gejala sama nilai CF. Misalkan kode gejalanya kita tulis J19. Nama gejalanya kering. Misalkan ini untuk perhitungan certainty factor ya. Jadi nilainya itu ada 0 sampai 1. Misalkan kita di sini isi 0,7. Kalau udah kelar, tinggal kita klik simpan. Nah, nanti bakalan ada di sini udah. Berarti sudah masuk ke dalam database ya. Kalau kita mau mengedit, tinggal kita klik aja nama gejalanya. Tinggal kita rubah apa yang mau dirubah, kodenya, namanya, atau nilai pakarnya. Kalau sudah, tinggal simpan. Atau kalau mau menghapus, tinggal diklik tombol hapus saja di sini. Langsung sudah hapus ya. Maka berarti sudah terhapus tadi ya, kering. Selanjutnya kembali ke data penyakit. Ini berisikan data penyakit yang sudah dimasukkan, karena belum semuanya, hanya sebagai contoh-contohnya saja. Jika ingin menambahkan, sama kayak tadi, tinggal kita klik tambah, terus mengisi kodenya, namanya, deskripsi, serta solusinya. Misalkan kode penyakitnya kita isi saja P19. Namanya kanker, hanya sebagai contohnya saja. Deskripsinya ngasal aja. Kalau sudah, tinggal kita klik simpan. Nanti bakal ada di sini langsung kesimpan dalam database. Kalau mau ngedit sama kayak tadi, tinggal kita klik, tinggal kita rubah apa yang mau dirubah, kodenya, namanya, deskripsi, sama solusi. Kalau untuk menghapus, tinggal kita klik icon hapusnya. Selanjutnya pilih ya. Data berhasil dihapus, berarti sudah clear, dihapus. Kembali. Nah, ini data aturan, berisikan aturan-aturan gejala dan penyakitnya. Misalnya tadi kan saya memilih penyakit benang putih. Jadi nilai yang harus dicapai untuk menampilkan benang putih itu, kita harus mengklik daun mengering, G1, mengklik G3, terdapat benang putih, dan G4, terdapat benang putih pada daun. Jika salah satu dari
gejala ini tidak diklik, maka tidak akan tampil penyakit yang diinginkan, penyakit benang putihnya. Jadi harus semuanya diklik ya, 3. Misalkan benang putih kan ada 3 ini, atau penyakit embun tepung ada 4. Ini harus diklik semua aturannya sesuai aturan. Jika tidak, maka akan tidak tampil. Kalau mau mengedit juga bisa, tinggal kita klik atur ulang gejala. Nah, nanti kita di sini tinggal checklist saja gejala apa yang mau dipilih untuk mencapai penyakit benang putih ini. Jika sudah, maka tinggal kita klik simpan. Itu saja untuk data aturannya. Jika sudah selesai menggunakan menu adminnya, tinggal kita logout. Sekian demonstrasinya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.